Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Sarah Aulia dengan NIM 0535488071. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis web atau sebagai tugas terakhir ya sebelum menghadapi UAS. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua, mahasiswa kan berfokusnya untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan. Nah, pada tugas praktik 3, data-data yang dibutuhkan itu tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini ya. Jadi pada tugas praktik 2 kan kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Nah, untuk yang sekarang tugasnya di sini kita adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view komponen dan template. Namun sebelum itu ada beberapa hal ya yang perlu ditambahkan untuk sebagai indikator untuk penilaian hasil belajar. Untuk struktur proyek view pada tugas praktik 3 ini, jadi seperti ini ya proyeknya, folder struktur proyeknya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat struktur proyeknya yang menggunakan, di sini saya menggunakan Visual Code, VS Code, Visual Studio Code. Nah, untuk codingannya juga saya sudah lakukan sebelumnya. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan saja secara singkat mungkin ya. Apa sih folder-folder dan file ini atau fungsinya gitu. Nah, yang pertama di sini sebelumnya ada indeks HTML ya. Nah, jadi untuk indeks HTML ini adalah halaman utama aplikasi, di mana semua komponen view ditempelkan. Nah, isinya itu di sini seperti ada tag div mana ya sebentar. Nah, seperti ini tag div id app ya, tempat view di render ya, jadi ini tuh. Lalu pada indeks HTML ini akan memuat semua file CSS, memuat view CDN, membuat semua file komponen dan aplikasi JS. Selain itu di sini nanti pada indeks HTML itu akan menampilkan dua halaman, yaitu halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order ya. Jadi indeks HTML ini tidak memiliki logika, hanya layout dan pemanggilan script. Lalu yang kedua di sini ada aset. Aset di sini dengan filenya terdapat style CSS. Jadi ini adalah file styling global untuk tampilan di sini agar tampilannya agak lebih modern gitu ya, agak lebih interaktif. Jadi style ini yang isinya itu ada style tombol, style card, style modal, tabel, warna-warna nanti di laman webnya, sama responsive layout. Jadi fungsi style CSS ini untuk mempercantik tampilan ya, agar tidak kaku gitu, dan ya agar tidak terlalu sederhana gitu ya tampilannya, agar lebih bervariasi. Lalu di sini untuk yang kedua di sini ada data bahan ajar ya. Data bahan ajar ini sudah ditentukan sudah ada sebelumnya di soal. Jadi ini itu adalah sumber untuk stok bahan ajar, UPBBJ list, paket bahan ajar, dan contoh delivery order ya. Jadi file ini nanti akan dibaca oleh API JS ini. Lalu selanjutnya di folder JS di sini ada bagian service atau yang API JS tadi. Ini itu adalah pemisah logika pengambilan data dari JSON ya. Jadi tujuannya itu agar komponen tidak memanggil fetch langsung dan arsitektur lebih rapi gitu, sesuai dengan materi UT yaitu layering. Lalu selanjutnya di sini di folder JS ada app.js ya. Nah, ini itu adalah root aplikasi view yang memuat data dari API JS.
API JS yang ini tadi, lalu mengirim data ke komponen halaman stok ya. Setelah itu mengirim data ke halaman tracking DO dan inisialisasi view gitu. Jadi ini itu sebagai semacam otak utama aplikasi. Lalu selanjutnya di JS juga ada komponen ya, dengan beberapa file. Di sini ada, jadi komponen itu yang paling besar berisi fitur halaman stok bahan ajar ya untuk komponen. Isi fiturnya nanti akan menampilkan table stok, format RP atau rupiah, format buah, tooltip, catatan HTML, status aman, menipis atau kosong ya nanti. Jadi pada laman webnya, terus edit data stok, delete stok, tambah stok, dan filter. Ada reset filter kayak gitu. Jadi pada file folder JS komponen ini adalah file paling penting untuk menjawab indikator soal bagian stok gitu ya. Dan yang selanjutnya ada JS komponen status ini JS. Jadi komponen ini adalah komponen kecil untuk menampilkan status warna ya nanti. Berfungsinya itu agar kode status tidak menumpuk dalam tabel. Lalu selanjutnya di komponen itu ada DO tracking. Ini tuh adalah halaman tracking delivery order ya, yang dengan fitur yang ditanganinya itu ada tentang cari DO berdasarkan nomor DO yang kayak gitu. Jadi di sini itu terdapat list semua DO, detail DO, dan tombol tambahkan progress. Lalu di sini ada order from JS ya. Ini itu berisi form untuk menambahkan delivery order baru. Jadi ini itu file untuk memenuhi indikator indikator soal bagian DO. Lalu yang ke-10 itu ada lalu selanjutnya itu ada app modal ya. Jadi di sini itu komponen modal atau pop-up universal. Digunakannya itu untuk konfirmasi delete stock, konfirmasi delete DO, forum edit stock, dan isi strukturnya sendiri ada overlay, card, details, slot body, dan slot footer. Lalu selanjutnya untuk template, folder template ini di sini terdapat 5 file ya. Jadi semua komponen view itu memakai template eksternal supaya rapi. Contohnya di sini untuk stock table HTML ya. Jadi berisi HTML untuk tabel stok dalam bentuk HTML, script, type gitu. Jadi template ini nanti di load oleh komponen stock table JS. Mungkin untuk penjelasannya cukup sekian ya. Di sini jadinya kita coba open ya with web server. Jadi nanti akan langsung ke tampilan laman webnya. Nah ini. Jadi di sini ada stok bahan ajar dan tracking DO. Sebelumnya di sini saya juga sudah mengerjakan laporan gitu ya. Nanti ini. Jadi di sini ada tahapan-tahapan. Jadi mulai dari halaman stok bahan ajar yang barusan, lalu diisi tabel kayak di sini ada kode, judul, kategori, PBJJ sampai pada status dan aksi. Jadi bisa diedit juga ini ya. Selanjutnya di sini terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stock. Jadi di sini kita bisa milih berdasarkan pilihannya itu ada semua UT gitu. Nah ini misalnya kita klik Jakarta. Nah ini maka akan menghasilkan data atau tabel yang berisi dari daerah Jakarta aja ya. Dan untuk semua kategori di sini kita pilih mata kuliah wajib. Berarti ini mata kuliah wajib 2 ya. Lalu pilihan tidak ada. Dan praktikum juga tidak ada. Nah selanjutnya terdapat fitur yang itu. Sebelumnya di sini juga bisa di reset ya.
ada tombol reset. Nah, jadi akan kembali ke awal gitu. Nah, ini hanya yang tadi. Jadi terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk diorder bahan ajar. Nah, gini contohnya. Nah, ini setelah diklik maka di sini akan ada status menipis, artinya kita suruh reorder gitu ya, restock buku baru. Lalu terdapat juga fitur Start Sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, di sini nah ini ya untuk keterangannya. Jadi kita misalnya klik either judul, harga, atau quantity untuk mengurutkan. Misalnya kita klik judul. Nah, ini berdasarkan judul, lalu bisa juga berdasarkan harga. Jadi dari yang termurah sampai yang termahal, lalu berdasarkan quantity dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya, banyaknya quantity. Ada yang filter reset yang tadi ya. Lalu di sini juga terdapat fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Nah, untuk ini itu terdapat di komponen ya, di folder JS komponen dan di table, stock table. Nah, ini jadi di stock table di sini. Jadi ini untuk kode ini di bawah merupakan bagian yang menunjukkan Vue tidak recompute tetapi menjalankan filter secara manual. Lalu untuk kode ini merupakan bukti filter dihitung sekali, bukan recompute otomatis, dan ini menunjukkan sort dilakukan manual dan tidak reactive recompute. Nah, ini implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, yang tadi ya sudah berdasarkan UT daerah Makassar kayak gitu. Nah, ini menampilkan stok statusnya ada aman, menipis kayak gitu. Jadi kayak semacam dikasih peringatan gitu ya biar kelihatan. Kalau aman berarti hijau, menipis warnanya di sini saya warna kuning. Nah, ini juga terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru di sini. Nah, ini ya kita bisa klik kasih judul apa gitu, misalnya quantity, ada catatan HTML, kategori juga bisa langsung dipilih UPBJJ. Selanjutnya kita masuk ke tracking delivery order. Nah, jadi untuk di tracking delivery order di sini untuk tampilan awalnya kayak gini ya. Jadi ada kita untuk yang pertama itu halaman itu menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar yang diterapkan menggunakan framework Vue.js. Jadi menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO dan NIM. Nah, ini ya, cari DO atau NIM. Contohnya kita cari berdasarkan data bahan ajar yang sudah ada di file ini ya. Nah, ini misalnya kita carinya berdasarkan NIM-nya ini ya. Kita pakai yang ini. Nah, tombol klik cari. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Dengan hasil DO-nya, lalu nama, status. Nah, di sini penerima di loket Tangsel. Lalu selanjutnya pengguna dapat melakukan submit. Tadi ya ada tombol cari, lalu ada tombol reset juga. Di sini ada tombol reset tuh. Jadi kembali ke awal. Selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order. Ya di sini jadi, nah ini kita misalnya kasih NIM. Lalu dengan nama, setelah itu kita pilih edisi, paket, dan
di sini tanggal ya, klik misalnya seperti ini. Maka di sini akan otomatis isi paket ada EKMA ini sama total harganya adalah 180.000. Lalu kita contohnya buat DO ya. Dan maka hasilnya kan tadi awalnya hanya Rina Wulandari dalam perjalanan karena barusan dibuat DO baru, maka di sini ada tambahan Siti Sarah Aulia dengan statusnya baru dibuat. Mungkin untuk tugas praktik ketiga dari mata kuliah pemrograman web berbasis web kali ini cukup sekian, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.